Oke, kita lanjut ke materi library atau dependensi ya. Kita berkenalan sedikit di sini. Apa itu library atau dependensi? Adalah sebuah fitur atau tools PHP yang dapat membantu mencapai penyelesaian masalah yang dibuat oleh programmer lain dan sudah dirilis secara terbuka ataupun secara tertutup. Jadi library atau dependensi ini dia itu nggak selamanya sebuah fitur ya, dan juga sebaliknya nggak selamanya dia itu sebuah tools. Ada juga memang beberapa library atau dependensi yang fungsinya itu mirip seperti tools gitu ya, atau hanya sebagai alat bantu saja. Contohnya kayak misalkan unit test. Jadi itu kan fungsinya hanya untuk membantu developer supaya melakukan testing lebih mudah ya, sehingga itu bisa disebut dengan tools. Sementara untuk fitur, sebagai contoh kasus di sini, misalkan programmer A pernah membuat sebuah fitur export import menggunakan Excel gitu ya. Nah, karena dia tahu fitur ini pasti akan digunakan banyak orang dan bakal digunakan secara berulang kali oleh programmer lain, sehingga dia memutuskan membagikan kode fitur export import Excel yang sudah dia buat gitu loh. Nah, karena semakin banyak programmer yang melakukan hal tersebut gitu ya, supaya kodenya lebih sering digunakan oleh orang lain dan membantu orang lain lah, ibaratnya seperti itu, sehingga muncullah istilah komposer dan packages ini gitu loh. Ya, jadi ya itu sejarah ngawurnya lah. Tapi yang jelas kurang lebih library atau dependensi itu seperti itu ya. Jadi sebuah pecahan kode PHP yang udah pernah dibuat oleh orang dan itu bisa kita gunakan kembali gitu loh. Nah, library atau dependensi yang sudah dirilis biasanya juga sudah tersedia di packages ya. Nah, kalau teman-teman udah mulai pakai Composer, minimal tahu lah packages itu apa ya. Jadi di sini kita akan juga sekaligus berkenalan dengan packages ya. Di sini kita akan coba kunjungi website packages. Nah, oke. Ini kita sudah di website packages ya. Jadi di sini ada getting started dan ada publishing package. Nah, untuk getting started teman-teman seperti biasa ini udah kita bahas kemarin ya di bagian Composer. Jadi getting started ini hanya untuk instalasi Composer aja. Untuk publishing package ini kalau teman-teman ingin melakukan membuat sebuah dependensi atau library ya atau tools dan teman-teman ingin merilisnya secara entah itu secara global atau secara private. Di sini ada caranya ya. Yang di sini tinggal ada commit the file, publish it, sharing private mode. Intinya sih tinggal ikutin tahapan aja lah ya. Di sini udah jelas banget website-nya, teman-teman tinggal baca aja ya. Nah, di sini yang mau aku titik beratkan adalah dimana teman-teman kalau sudah mulai pakai Composer ya teman-teman juga harus tahu, minimal tahu aja lah packages ya. Jadi packages is the main Composer repository ya. Jadi setiap kali Composer request package atau request dependency atau libraries ya, misalkan teman-teman mau install suatu package di project teman-teman, nah Composer itu ngambilnya dari packages gitu loh. Ya oleh karena itu kenapa teman-teman minimal harus tahu packages itu apa. Dan di sini selain hanya berfungsi sebagai repositorinya Composer, kita juga bisa browsing di Composer itu ada library atau dependensi apa aja sih, itu ada package apa aja sih. Di sini kita bisa cari ya. Misalnya yang paling aku sering pakai itu salah satunya adalah generator UUID yang dibuat sama si Ramsey. UUID ya, bukan UIID. Salah nih. Nah, di sini kita juga bisa lihat udah berapa kali sih package ini di-download gitu ya. Di sini tertulis ada 372 juta kali ya. Kemudian sudah dimasukin ke favorit list lah atau bisa dibilang dikasih bintang ya kalau di GitHub tuh juga kelihatan ya. Di sini total ada 12.387 bintang ya. Kita coba klik. Nah, di sini ada dokumentasi package-nya atau dokumentasi dependensinya. Di sini udah jelas banget. Di sini juga ada website GitHub-nya. Kalau teman-teman mau lihat ya atau mau coba contribute dengan kode yang sudah dia buat gitu ya. Kemudian di sini ada persyaratan instalasinya juga ya, requires PHP versi berapa, kemudian requires dengan dependensi lainnya, kemudian dependensi lainnya itu dengan versi berapa yang diizinkan. Kalau teman-teman udah mulai nanti menggunakan banyak dependensi di suatu project ya, ini penting banget sih untuk melihat requires-nya dulu sebelum melakukan install gitu loh. Takutnya ada beberapa library yang masih menggunakan dependensi lainnya yang versi lama gitu loh. Sementara dependensi lainnya di project teman-teman udah versi terbaru dan akhirnya jadi tabrakan. Dan itu perlu diperhatikan juga sih, jangan langsung asal Composer require aja. Tapi kasus tabrakan versinya kayak gitu sih jarang kejadian sih, tapi untuk jaga-jaga aja nggak ada salahnya teman-teman baca dulu gitu loh sebelum melakukan install. Di sini juga ada ya readme-nya ya, cara installnya, kemudian cara upgrade-nya, kemudian dokumentasi, contributing, coordinate, dan lain sebagainya lah. Yang jelas setiap package dia punya cara pengenalan package-nya masing-masing gitu loh. Jadi nggak selamanya semua package readme-nya itu jelas ya. Jadi bisa saja di library lain readme-nya mungkin kurang jelas atau kurang mudah dipahami, agak sulit dipahami. Jadi ya biasakan diri kalian untuk membaca sebuah readme yang berbeda-beda suatu saat nanti. Dan biasakan untuk teman-teman selalu membuat readme yang jelas lah. Jadi hal seperti itu atau hal yang membuat kita jadi sulit mengerti sebuah dokumentasi pada sebuah package nggak sering terjadi lah. Semakin kalian deskriptif, semakin orang bakal ngerti apa yang ingin
kalian sampaikan. Itu aja ya untuk packages. Nah, di sini sebenarnya gampang aja, teman-teman tinggal buka folder yang kemarin kita buat ya setelah kita jalankan Composer Autoload, terus teman-teman tinggal ketik aja ini Composer require /uid ya. Nanti otomatis si Composer akan install itu sendiri ya. Tapi aku nggak bakal ngelakuin itu sekarang ya, karena di materi selanjutnya kalau kita lihat di daftar isi, kita akan masuk ke bagian unit test, dan unit test itu menggunakan PHP unit ya, dan PHP unit itu termasuk library atau dependency yang ada di PHP, dan dia jatuhnya tools karena yang menggunakan PHP unit ini hanya developer, dan unit test itu akan jadi materi kita selanjutnya gitu loh. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut tentang instalasi library atau dependency mungkin akan dibahas barengan sama unit test ya, sekaligus kita berkenalan apa itu unit test ya. Ya sebetulnya untuk website packages kita bakal jarang banget sih kalau dari kasus dunia nyata ya, mengunjungi websitenya langsung gitu, itu bakal jarang banget ya. Biasanya sih aku lebih nyari di Google gitu loh ketimbang nyari di packagesnya langsung. Kan teman-teman sudah tahu packages, kemudian teman-teman mau cari lewat packages ya nggak ada salahnya juga. Tapi minimal jangan sampai tahu Composer nggak tahu packages, karena itu menurutku aneh. Minimal tahu packages itu apa, setelah tahu Composer itu apa. Kita lanjut unit test di video selanjutnya.